Screw that, I'm getting to my car. Mister, no! Halo lur, ketemu aku meneh ning channel Lazy Movie. Kali ini aku akan membahas sebuah film yang berjudul The Mist lur. Film ini dirilis tahun 2007. Film ini menceritakan sebuah kabut yang mematikan lur. Oke, tak perlu lama-lama, mari kita ulas alur cerita filmnya. Sebelum dilanjut, tolong lur subscribe channelku ya, ben aku tambah semangat nggih. Film dibuka oleh seniman yang sedang melukis. Dia adalah David lur. David melukis untuk poster film yang nantinya akan dibeli oleh orang-orang Hollywood. Saat dia sedang melukis, tiba-tiba ada kilatan cahaya, bukan dari lampu karaoke lur, melainkan kilatan dari amukan badai. Lalu lampu listrik pun mati. Mereka semua sekeluarga melihat badai begitu besar di luar sana. Saking besarnya badai, membuat pohon roboh dan menimpa ruang kerja David lur. Pagi pun tiba, mereka melihat begitu banyak kerusakan yang dialami, terutama hancurnya lukisan David. Lalu anaknya yaitu Billy lur memberitahukan bahwa rumah kapal milik mereka hancur tertimpa pohon milik tetangganya yaitu Norton. Dan mereka juga melihat sebuah kabut di gunung ujung danau lur. David ingin membicarakan tentang asuransi kerusakan yang dialaminya kepada Norton, tapi istrinya mencegah. Ojo sih lah mas, engko nek padune kaya dhisik lho. Tapi David meyakinkan istrinya tidak akan terjadi apa-apa. Apa yang sebenarnya terjadi lur masalah tentang David dan Norton? Nanti akan ada penjelasannya nggih. David lalu menemui Norton dengan nada sungkan, mencoba sedikit berbincang-bincang untuk lebih bisa akrab lur. Lalu Norton ingin menumpang David ikut pergi ke kota untuk membeli keperluan. Pergilah mereka bertiga lur, David dan anaknya dan Norton. Istrinya David tetap tinggal di rumah ya. Saat perjalanan mereka melihat PLN dan pasukan militer sedang terburu-buru. Emang masih terjadi pemadaman sejak tadi malam lur, yang mengakibatkan jaringan telekomunikasi mati kecuali radio lur. Ternyata pangkalan militer berada di gunung yang tadi muncul kabut lur. Lalu David dan Norton membicarakan isu tentang proyek Arrowhead lur, yang katanya isu pertahanan misil lah, penelitian alien lah. Apa sebenarnya proyek Arrowhead lur? Tibalah mereka ke sebuah swalayan. Ternyata di swalayan juga terjadi pemadaman lur. Generator mereka hanya berguna untuk pendingin makanan. Tak lama kemudian datang pasukan militer lur yang memberikan arahan ke 3 anggota lainnya tentang kebatalan keberangkatan pulang. Entah apa yang membuatnya batal. Lalu pasukan militer itu pergi ke tempat apotik samping swalayan lur untuk mencari obat-obatan. Tiba-tiba terdengar suara sirine bahaya yang membuat semua orang swalayan panik lur. Dan dari luar terlihat pria tua yang bernama Miller berlari ketakutan dengan sejumlah luka lur. Dia langsung masuk ke toko swalayan dan mengatakan ada sesuatu dalam kabut yang membawa temannya dan juga menyerang dirinya. Lalu pria ini yang masa bodoh terhadap kabut itu, ia langsung lari menuju mobilnya lur. Tak lama kabut sudah mendekat dan si pria tersebut berteriak seperti ada yang menyerangnya lur. Tak lama kemudian terjadi gempa. Semua orang di swalayan panik.
Kabut tersebut adalah kabut yang dilihat David dan keluarganya sebelumnya ya, yang ada di gunung ujung Danau Lur yang sudah mulai menuju kota. Apa sebenarnya yang ada di dalamnya Lur? Simak terus ceritanya. Lalu ada mama yang nyerocos Lur ingin pergi menyusul anaknya yang ditinggalkan di rumah. Tapi semua orang melarangnya. Dia tetap nyerocos hingga nekat pergi keluar dari swalayan itu Lur dan memasuki kabut. Billy anaknya David Lur ketakutan hingga membuatnya demam. Sehingga David pergi mencari selimut di gudang Lur. Pergilah David Lur, setelah sampai di gudang dia melihat generatornya panas. Lalu mematikannya. Di saat dia mau pergi, terdengar suara keras di luar pintu yang mencoba menggedor-gedor pintu tersebut Lur. David yang panik lari terbirit-birit keluar dari gudang tersebut. David yang panik berusaha memberitahukan karyawan tentang kejadian yang dia alami, tapi tidak ada yang percaya. Pergilah mereka di dalam ruang generator Lur. Lalu mereka mengecek generator yang berasap. Generator harus dibetulkan dengan cara membersihkan eksposen di luar swalayan Lur. Rom ingin keluar untuk memperbaikinya, tapi David berusaha mencegahnya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ollie setuju dengan pendapat si David, tapi Jim, Mayer, dan Nom tidak percaya apa yang didengar oleh David dan bilang David terlalu penakut dan juga pengecut Lur. Nom akhirnya nekat keluar Lur. Dibukalah pintu gudang sedikit, ya kan? Dan yang bisa mereka lihat di luar hanyalah kabut yang tebal. Lalu tiba-tiba tentakel besar menarik kaki Nom Lur. Tak cuma satu, tapi banyak tentakel yang masuk ke gudang. Mirisnya yang membantu Nom hanya David dan Ollie. Jim dan Mayer yang dari tadi memprovokator hanya terdiam takut tidak percaya dengan apa yang mereka lihat Lur. Tentakel yang menarik Nom bukan sembarang tentakel. Tentakel ini memiliki cakar yang dengan mudahnya bisa merobek kulit Nom Lur. David dan Ollie melepaskan Nom karena tentakel itu juga menyerangnya, sehingga membuat Nom tertarik tentakel tersebut Lur. Saat pintu sudah mau ditutup, David mengapak tentakel yang besar hingga sebagian terputus Lur. Emosilah si David Lur hingga memukul Jim yang dari tadi memprovokator. Jim meminta maaf atas apa yang terjadi. Mereka memutuskan memberitahukan orang-orang yang ada di swalayan agar tidak meremehkan kabut mengerikan ini Lur. Mereka memutuskan untuk berbicara dengan Norton yang ternyata berprofesi sebagai pengacara Lur dan disegani di kota ini agar bisa membantu menyampaikan kepada orang-orang. David berusaha membujuk Norton agar melihat darah dan tentakel yang sudah terpotong tadi Lur. Tapi Norton tidak percaya dengan omong kosong David dan kawan-kawan. Norton mengira David ingin menyudutkannya sama seperti ketika David menang di persidangan karena dituntut oleh Norton, entah kasus apa Lur. Di sini ketahuan ya Lur, masalah David dan Norton yang dicerita awal tadi. Ollie pun memanggil semua orang-orang untuk mendengarkan cerita David tentang tentakel yang menarik Nor. Diketahuilah sama si Norton dan Bud, si manajer swalayan. Lalu si David bilang ke Bud, "Woi Bud, deloken dhewe nek ra percaya." Akhirnya mereka masuk ke dalam gudang Lur. Si Norton tidak ikut Lur karena dia masih tidak percaya omongan kosong David dan teman-teman. Ketika mereka melihat tentakel yang terpotong dan mencoba menyentuhnya dengan gagang sapu, ternyata tentakel tersebut bergerak lalu mati Lur.
Namanya juga manusia ya lur, padahal sudah banyak ya saksi yang lihat. Tapi masih ada yang tidak percaya lur, contohnya Norton dan pengikutnya. Lalu orang-orang yang percaya mencoba menumpuk makanan anjing buat melindungi dinding kaca lur. Dan ada lagi si mbak-mbak gila ini lur, yang mengatakan kiamat dan mencoba mendoktrin orang-orang dengan perkataannya, yang bisa membuat suasana makin buruk. Kata dia akan ada persembahan nyawa malam nanti lur. Hade, aneh-aneh aja ya lur. Billy mengkhawatirkan ibunya yang berada di rumah. David lalu mencoba menenangkannya lur. David berdiskusi dengan teman-temannya untuk membuat senjata. Lalu si Miller menanyakan apakah ada pistol di toko ini. Dan si manajer swalayan mengatakan tidak ada. Datanglah si kakek barbar ini lur, mengatakan bahwa dia membawa senapan yang tertinggal di truknya. Dan ternyata Mbak Amanda membawa pistol lur. Lalu mereka menawarkan siapa yang bisa menggunakan pistol itu. Oli pun mengajukan diri untuk membawanya karena dia dulu pernah juara menembak lur. Lalu Norton dan pengikutnya yang dari tadi tidak percaya mencoba untuk keluar meminta bantuan lur. Diturgulah oleh David, tapi tidak digubris oleh Norton lur. Emang Norton ini buat kesal aja ya lur. David punya ide untuk mengikat tali di tubuh Norton untuk jaga-jaga lur. Tapi ada mas-mas preman ini lur yang bersedia mengikatkan tali di tubuhnya. Dia ingin keluar untuk mengambil senapan si kakek-kakek barbar tadi lur di mobilnya. Keluarlah mereka lur. Tak lama mereka pergi, tali yang mengikat mas-mas preman tiba-tiba jatuh lur. Lalu tertarik lagi dengan cepat. Lalu ditariklah dengan cepat oleh David. Dan terjadi mas-mas preman tadi sudah mati lur dengan tubuh terbelah. Singkat cerita, saat penjaga layah-layah dengan makan ayam penyet lur, tiba-tiba datang binatang seperti nyamuk yang besar menempel kaca. Dan disusul oleh temannya yang satunya lebih besar. Tak lama kemudian pecahlah kaca swalayan lur, yang mengakibatkan nyamuk tadi masuk dan menggigit salah satu orang. Paniklah lur seisi swalayan. David dan kawan-kawan mencoba membunuh monster itu dengan alat seadanya. Joel yang berusaha membakar monster itu malah kesandung dan apinya membakar dirinya sendiri lur. Salah satu monster itu berusaha menyerang Billy lur, tapi monster tersebut berhasil ditembak mati oleh Oli. Mbak-mbak gila tadi berhasil membuat salah satu orang percaya lur atas omongannya. Aduh, makin gak waras saja mbak-mbak ini lur. Saat suasana sudah kondusif, David melihat kondisi Joel yang semakin memburuk karena luka bakar tadi lur. David dan teman-teman berdiskusi untuk mengambil antibiotik di toko farmasi samping swalayan lur, dan mendiskusikan lagi tentang caranya keluar dari swalayan lur. Mereka mengkhawatirkan keadaan semakin memburuk. Orang-orang bisa saja kedoktrin gila oleh mbak-mbak gila tadi karena omongannya lur yang semakin terlalu gila. Pergilah David dan ketujuh temannya lur ke toko farmasi. Setelah sampai mereka mengambil beberapa antibiotik dan obat-obatan. Lalu kakek Miller mendengarkan sebuah suara lur. Mereka melihat orang-orang yang berada di toko farmasi itu sudah mati terbungkus sebuah jaring laba-laba. Mereka bergegas pergi dari tempat terkutuk itu lur. Tiba-tiba saat mau pergi, Jim teriak. Ada sebuah mayat terbungkus jaring yang masih hidup memegang pundak si Jim. Ternyata dia pasukan militer yang dicerita awal tadi lur.
Dengan nada-nada sekarat lur, dia meminta maaf dan mengatakan ini salah kami, ini salah kami. Apa yang dimaksud lur? Apakah dia mencoba ingin memberikan informasi mengenai kabut ini ya? Atau semacamnya? David mencoba menyelamatkan orang itu lur, tapi yang terjadi malah orang tersebut sekarat dan sepertinya di dalam tubuhnya terdapat makhluk-makhluk mengerikan lainnya. Muncullah makhluk seperti laba-laba lur yang menyerang mereka. Jaringnya yang dikeluarkannya mengandung panas. Bobby, salah satu dari mereka, terkena jaring di kakinya lur dan membuatnya terkelupas kulitnya. Mereka semua pergi dari tempat itu dan sebagian dari mereka mati lur. Untung David masih selamat dan berhasil kembali ke swalayan. Saat David tertidur karena kelelahan, dia terbangun mendengarkan mbak-mbak gila tadi lur ceramah dan mendoktrin orang-orang mengenai tembusan dosa lah apalah. Dan si Jim terpengaruh oleh ceramah si mbak-mbak gila ini lur. Waduh si Jim emang keras kepala dari awal tadi ya lur. David dan teman-temannya yang tidak terpengaruh mendiskusikan merencanakan ingin keluar dari swalayan lur, biar tidak ikut gila seperti pengikut mbak-mbak busuk tadi. Contohnya si Jim yang busuk lur, busuk. David, Oli, dan kakek barbar mencoba meninterogasi salah satu pasukan militer yang ikut terjebak di swalayan lur. Dia tadi juga ikut keluar ke toko farmasi. Katanya dia tidak tahu apa-apa lur. Dia juga sedang mencari kedua teman militernya yang tiba-tiba hilang. Kata dia hanya ruang gudang yang belum dia cek. Langsung mereka mengecek di ruang gudang. Saat itu juga si Jim melihatnya lur. Diceklah lur ke ruang gudang. Terkejutnya Mbak Amanda melihat kedua temannya mas tentara tadi sudah mati gantung diri. David yang emosi lalu menanyai mas tentara tentang proyek Arrowhead lur. Apakah kabut ini ulah tentara itu lur? Tiba-tiba Jim datang langsung menyeret mas-mas tentara itu dan dibawa di hadapan mbak-mbak gila ini lur. Waduh, Jim ini ikutan gila ya lur. Jim mengatakan bahwa mereka para militer tahu tentang kabut ini yang berasal dari proyek Arrowhead. Mas tentara itu buka suara mengenai yang terjadi di pangkalan militernya yang berada di Gunung Lur. Sebuah penelitian yang dilakukan sejumlah ilmuwan yang mencoba membuka sebuah jendela dunia lain lur, dan mengakibatkan terbukanya pintu antara dunia lain dan dunia manusia. Makhluk-makhluk dari dunia lain itu pun datang di dunia manusia, lalu memporak-porandakan dunia manusia lur, seperti muncul kabut itu lur dan makhluk-makhluk aneh yang muncul sebelumnya. Pertebakan lur, apa itu proyek Arrowhead yang dicerita awal tadi? Dan kabut ini ternyata hasil kesalahan para ilmuwan. Kita kembali ke mas-mas tentara. Dia mencoba menjelaskan apa adanya yang dia ketahui. Tapi lur, si mbak gila bangsat ini menuduh semua yang terjadi ulah masnya. Padahal enggak gitu juga ya lur. Mbak gila lalu menyuruh para pengikutnya untuk mempersembahkan mas tentara ini untuk menjadi makanan para monster di luar sana lur. Lalu salah satu pengikut mbak gila menusuk perut si mas tentara ini lur, dan massa pun menggotongnya keluar untuk dipersembahkan. David dan teman-teman lainnya mencoba keluar diam-diam untuk menghindari massa si mbak gila lur. Setelah mengendap-endap di samping swalayan lur,
Ternyata si Mbak Gila ini sudah menanti kedatangan mereka. David meminta baik-baik agar si Mbak Gila ini untuk minggir lur, tapi dia tidak mengizinkannya, katanya itu menantang kehendak Tuhan. Lalu si pengikut Mbak Gila sudah mulai mengepung mereka lur dengan membawa pisau. Jim juga ikutan. Aduh. Mbak Gila mengatakan bahwa mereka telah menolak patuh atas kehendak Tuhan karena tetap ingin keluar dari swalayan lur. Dia mengatakan kepada pengikutnya untuk mengorbankan mereka. Ributlah mereka lur. Tapi tiba-tiba ada tembakan yang mengenai botol kaca yang dibawa si Mbak Gila itu. Ternyata yang menembak itu Oli lur. Semua para pengikut si Mbak Gila ketakutan lur, dan Oli langsung membunuh si Mbak Gila pas mengenai kepalanya. Mantep bener si Oli ini lur. Cocok Mbak Gila itu. Ben gak nyerocos ae nggih. Pergilah mereka keluar lur. Saat berada di luar, Oli ketangkap monster yang besar lur. Dan para laba-laba menyerang satu persatu dari mereka. Yang masih selamat David, anaknya, dan Mbak Amanda, lalu si Miller dan si Mbah Wek iki lho ya lur. Mereka berlima masuk ke dalam mobilnya David lur. Lalu David melihat ada pistol Oli yang tadi terjatuh di depan bak mesinnya. David mencoba mengambil pistol itu lur. Pergilah mereka lur. David menuju rumahnya. Dia melihat istrinya sudah mati terbrongsong jaring laba-laba. Wah, dulur lo ngesak nih ya. Lalu David mencoba menerobos kabut lur. Tapi saat perjalanan mereka melihat monster begitu besar lewat di hadapannya. Monster itu membuat mereka putus asa lur. Tidak ada yang bisa diperbuat lagi. Ditambah bensin mobilnya David telah habis. Dilihatlah amunisi peluru lur yang masih tersisa 4 buah. Mbak Amanda bilang kita berlima lo. David menjawab, wis toh gampang kok tak pikiri. Apakah yang akan mereka lakukan lur? Ternyata David melakukan bunuh diri lur dengan menembak mereka semua, terutama anaknya juga. Waduh, juga ikutan gila ini lur David dan semua orang. David berteriak sekencang-kencangnya lur atas apa yang sudah dia perbuat. Dia mencoba mengorbankan dirinya ke monster-monster yang ada di luar lur. Tapi malah yang datang ternyata lur pasukan militer yang berhasil mengevakuasi para korban yang selamat lur. Dan juga ada Mbak yang nyerocos saya di cerita awal tadi ya, yang juga selamat. Waduh lur, David koclok lur, koclok niki. Kadung mateni anake. Wong-wong timbake selamat lur, waduh. Diselamet nih. Kayaknya para pasukan militer sudah bisa mengatasi kabut itu lur dan monster-monsternya.